Oke, baik. Untuk sesi kedua ini kita akan membahas tentang kepuasan kerja ya. Jadi lingkungan kerja ini tentunya sangat berkaitan dengan kepuasan kerja. Di sini ada beberapa pendapat tentang kepuasan kerja. Ada menurut Pak Tony 2006, dia berpendapat bahwa kepuasan kerja adalah sikap emosional yang menyenangkan dan mencintai pekerjaan. Sikap itu tercermin dari moral kerja, disiplin, dan prestasi kerja. Ya, selanjutnya ada menurut Robbins dalam Wibowo 2007, kepuasan kerja adalah sikap umum terhadap pekerjaan seseorang yang menunjukkan perbedaan antar jumlah penghargaan yang diterima pekerja dan jumlah yang mereka yakini seharusnya mereka terima. Jadi ini untuk menurut Robbins ya, tahun 2007. Selanjutnya menurut Hasibuan tahun 2006. Di sini dia berpendapat bahwa kepuasan kerja adalah sikap emosional yang menyenangkan, mencintai pekerjaannya. Sikap ini tercermin oleh moral kerja, kedisiplinan, prestasi kerja, kepuasan kerja dinikmati, dan pekerjaan. Luaran kerja, kombinasi dalam dan luar pekerjaan. Jadi menurut Hasibuan ini ya. Sebenarnya kalau pendapat kepuasan kerja ini kebanyakan saya lihat mahasiswa di penyusunan skripsi itu kebanyakan ambil ini ya, menurut Hasibuan. Selanjutnya ada menurut Siandi 2004. Kepuasan kerja adalah suatu perasaan yang dapat menyenangkan seseorang dalam bekerja atau yang dapat memberikan pemenuhan nilai-nilai pekerjaan. Jadi itu menurut Siandi. Jadi dari beberapa tadi ada saya 4 ambil definisi kepuasan kerja. Dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja merupakan sikap positif yang dicerminkan oleh karyawan baik di dalam maupun di luar pekerjaan. Sikap tersebut seperti kedisiplinan, prestasi dalam melaksanakan pekerjaan. Jadi misalnya disiplin itu merupakan bentuk dari kepuasan kerja. Disiplin artinya disiplin itu kan sebenarnya banyak ya, tapi yang sering kita lakukan itu mengenai waktu masuk kantor ya, atau waktu jam kantor ya. Ini terkait dengan disiplin kerja. Selanjutnya hal-hal yang memberikan kepuasan kepada karyawan. Jadi di sini ada beberapa hal-hal yang dapat memberikan kepuasan kepada karyawan. Ini menurut Nasution 2003. Ya. Yang pertama, pekerjaan yang tidak monoton. Artinya seorang karyawan itu ya pekerjaannya itu terus dia kerja ya sudah berapa tahun. Misalnya di bagian mencatat kwitansi pemasukan misalnya ya itu terus dia kerja setiap tahun. Akhirnya pekerjaannya itu monoton ya, tidak ada perkembangan. Misalnya untuk pekerjaan pencari itu kan bisa menggunakan komputerisasi dan sebagainya. Yang kedua, pekerjaan yang dirancang oleh manajemen perusahaan sedemikian rupa sehingga tidak menyita waktu dan tenaga kerja karyawan. Nah, misalnya seperti yang contoh kita ambil di sekitar kita misalnya, kita menggunakan aplikasi Simak ini ya. Jadi pekerjaan yang dosen dengan mahasiswa tidak terlalu menyita waktu ya. Misalnya kemarin kan dulu itu pasti menggunakan kertas yang banyak misalnya untuk penyetoran nilai, soal ya. Nah, sekarang sudah langsung disimak. Jadi itu dapat mengefisiensi waktu. Yang ketiga, karyawan bebas merancang sendiri pekerjaan dan tata kerja yang selektif. Jadi karyawan bebas merancang sendiri pekerjaan dan tata kerja. Ya, untuk hal yang dapat membuat kepuasan kerja ini adalah kepuasan karyawan ini adalah dengan memberikan misalnya beban kerja kepada karyawan sendiri ya, silakan kau bikin sendiri bagaimana metode pekerjaan yang mau kerjakan ya, yang penting selesai dengan kesepakatan yang telah disepakati tadi. Yang keempat, karyawan memperoleh wewenang yang memadai atas pekerjaannya ya, jadi adanya misalnya ada kebutuhan yang mau atau yang perlu untuk pekerjaan tersebut ya langsung cepat direspon oleh pimpinan. Itu salah satu bentuk wewenang yang memadai atas pekerjaan. Karyawan menyelesaikan pekerjaan harus memperoleh pengakuan atas hasil karyawan yang mendapatkan kesempatan untuk berkembang. Jadi misalnya dalam
satu pekerjaan, tentunya karyawan itu harus diberikan kesempatan bagaimana ada peningkatan karir ya, atau bagaimana karyawan tersebut bisa melakukan ada perkembangan, ada kenaikan pangkat misalnya dan sebagainya. Yang keenam, karyawan merasa tidak diawasi. Yang ketat, ya terkadang juga kita yang selalu bekerja ya, setiap jam misalnya ya, selalu dipantau oleh pimpinannya, terkadang kita merasa bagaimana ya, selalu tidak nyaman ya, tidak nyaman merasa tempat bekerja itu. Ya, selalu ada tekanan dari pimpinan dan sebagainya. Yang ketujuh, pekerjaan menyediakan umpan balik dari atasan tanpa menyebabkan rasa sakit hati dan kecewa. Ya, ini saya ambil contoh kecil, misalnya teman-teman mungkin sudah bekerja ya. Bagaimana gaji, insentif seorang karyawan ya harus dibayar tepat waktu ya. Apabila misalnya tidak ada halangan memang untuk membayar tersebut. Jangan ditunda-tunda, apalagi menghapus misalnya. Yang ke-11, ada faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja ya. Di sini ada beberapa pendapat faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Ada beberapa pendapat saya ambil ya. Yang pertama ada menurut Hasibuan 2006. Yang pertama di sini faktor yang pertama itu balas jasa yang adil dan layak. Jadi adanya balas jasa ini tentunya berkaitan dengan gaji ya. Kalau kita kerja ya harus ada gaji atau insentif yang diberikan sesuai dengan pekerjaan. Yang kedua, penempatan yang tepat sesuai dengan keahlian. Ya, misalnya kalau di bagian keuangan, sarjana keuangan, sarjana akuntansi, ya silakan ditempatkan di bagian akuntansi. Sarjana sumber SDM misalnya silakan ditempatkan di bagian SDM dan sebagainya. Yang ketiga, berat ringannya pekerjaan. Jadi faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja yang pertama itu adalah berat ringannya pekerjaan. Ya. Jadi terkadang si A ya ringan pekerjaannya dengan si B yang berat pekerjaan, tentunya harus berbeda insentif atau kinerja yang diberikan kepada perusahaan tersebut. Yang keempat, suasana dan lingkungan pekerjaan. Jadi suasana dan lingkungan pekerjaan ini tadi sudah banyak kita bahas ya, di pertemuan sebelumnya. Jadi bagaimana kondisi tempat kita bekerja. Yang kelima, peralatan yang menunjang pelaksanaan pekerjaan. Ya, misalnya kita ambilnya ada komputer ya atau laptop yang memadai memang kita bekerja ya. Misalnya mobil operasional dan lain sebagainya yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Yang keenam, sikap pemimpin dalam bagaimana sikap cara menulis puisi dalam kenapa iya mau. Yang selanjutnya, sifat pekerja monoton atau tidak ya. Sifat pekerjaan monoton atau tidak ya. Terkadang misalnya dalam pekerjaan ya kita butuh tempat atau pengalaman yang baru ya, misalnya di tempat yang baru ya, tentunya sesuai dengan bidang ilmu kita ya. Yang kedua ada menurut Syandi 2004 ada 5 ya, ada 5 faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Yang pertama pergantian pegawai. Ya. Kepuasan kerja yang lebih tinggi berkaitan dengan tinggi rendahnya tingkat pergantian karyawan. Begitu pula sebaliknya, karyawan yang kurang puas biasanya pergantian akan tinggi. Jadi misalnya ada pergantian atau mutasi ya, atau perpindahan tempat karyawan tersebut. Yang kedua, ketidakhadiran. Faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja yang kedua ini adalah ketidakhadiran. Karyawan yang kurang puas cenderung ketidakhadirannya tinggi dan ketidakhadirannya yang tidak jelas. Jadi misalnya biasanya karyawan yang kurang puas bekerja di situ ya biasanya ya malas-malas ya, ada selalu izin dan lain sebagainya di perusahaan tersebut. Yang ketiga, usia. Cenderung karyawan yang lebih tua merasa puas daripada karyawan yang berumur lebih muda.
Hal ini disebabkan karena karyawan yang berumur lebih tua akan berpengalaman dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan pekerjaannya. Sementara karyawan lebih muda biasanya mempunyai beberapa yang baik mengenai dunia kerja sehingga apabila terdapat kesenjangan dapat menyebabkan mereka tidak puas. Jadi terkait usia juga ini ya, terkadang orang yang sudah berumur lebih tua ya biasanya itu pengalamannya banyak ya, sementara misalnya yang masih muda yang mungkin baru masuk di perusahaan tersebut ya harus belajar dulu bagaimana melakukan pekerjaan misalnya di bagian. Yang keempat, tingkat pekerjaan. Karyawan memiliki tingkat pekerjaan yang lebih tinggi cenderung merasa lebih puas daripada pekerjaan yang lebih menunjang kemampuan kerja yang lebih baik dan juga mempunyai penghasilan yang lebih baik dan sebaliknya. Jadi tingkat pekerjaan yang ini juga mempengaruhi kepuasan kerja. Misalnya terkadang juga ada dalam karyawan itu ada memang yang suka tentang pekerjaannya atau banyak mengerjakan sesuatu dalam perusahaan tersebut. Yang kelima, ukuran organisasi. Ukuran organisasi ini dapat mempengaruhi kepuasan kerja karyawan karena besar kecilnya organisasi berhubungan koordinasi, komunikasi, dan partisipasi karyawan. Ya. Jadi untuk ukuran organisasi ini juga mempengaruhi kepuasan kerja. Tentunya besar organisasi yang besar dengan organisasi yang baru mulai atau yang kecil tentunya berbeda dalam pengelolaan. Yang selanjutnya ini masih menurut Isyandi ya, cuma dia membagi tiga ini ya, halaman 145 dan 146. Yang pertama ada faktor pegawai. Jadi faktor yang pengaruhi kepuasan kerja menurut Isyandi ini yang bagi dua ya. Yang pertama faktor pegawai yaitu kemampuan cara kerja, minat, kesehatan, dan disiplin kerja. Jadi faktor pegawai ini ya kembali ke personnya, ke pegawai masing-masing atau ke orangnya yang bersangkutan. Bagaimana kemampuan, cara kerjanya, minat, ide-ide yang misalnya selalu disampaikan atau disuruhkan dan sebagainya. Yang kedua faktor lingkungan kerja yaitu teman sejawat, kompensasi, imbalan, dan keadaan fisik ruangan ya. Misalnya ya kalau untuk lingkungan kerja ini yang berkaitan dengan tempat kerja ya, ada kompensasi, ada imbalan, bagaimana misalnya kalau kita target menyelesaikan satu pekerjaan sampai sesuai dengan yang telah ditentukan ya tentunya harus diberikan imbalan ya, atau kompensasi kepada karyawan tersebut. Yang ketiga pekerjaan itu sendiri yaitu tugas yang diemban kepadanya. Jadi bagaimana pekerjaan yang diberikan itu harus diselesaikan sesuai dengan kesepakatan yang telah diberikan oleh pimpinan. Selanjutnya ada pengaruh dari karyawan yang tidak puas di tempat kerja. Ya. Jadi terkadang juga ini ada pengaruh dari karyawan yang tidak puas di tempat kerja. Ini menurut Robbins 2007 ya. Ada beberapa konsekuensi ketika karyawan tidak puas di tempat kerja ya. Yang tentunya yang pertama biasanya keluar ya atau exit. Perilaku yang ditunjukkan untuk meninggalkan organisasi termasuk mencapai posisi baru dan mengundurkan diri. Ya, jadi misalnya kalau karyawan itu tidak puas ya biasanya dia pindah ya atau keluar atau berhenti di tempat kerja tersebut. Nah, ini kalau misalnya dia puas ya tentunya biasanya ada peningkatan posisi atau jabatan yang sesuai. Yang kedua ada aspirasi atau voice secara aktif dan konstruktif perusahaan memperbaiki kondisi termasuk penyerahan perbaikan mendiskusikan masalah dengan atasan dan beberapa bentuk aktivitas syarikat kerja ya ini ya bagaimana tingkat aspirasi ya atau keterlibatan dalam satu pekerjaan. Misalnya ada perbaikan kondisi, penyerahan perbaikan dan sebagainya. Yang ketiga kesetiaan atau loyalitas. Secara pasif tetapi optimis menunggu membaiknya kondisi termasuk membela organisasi ketika berhadapan dengan ancaman eksternal
dan mencapai organisasi dan manajemen untuk melakukan hal yang benar. Jadi misalnya ada ancaman-ancaman mengenai organisasi tersebut, ya tentunya sebagai karyawan bagaimana kita loyal ya, secara pasti terhadap optimis menunggu perbaikan kondisi. Misalnya pada pergantian pimpinan yang kurang disukai dalam suatu perusahaan, ya bagaimana kita tetap harus loyal dan menunggu perbaikan kondisi supaya bisa menyesuaikan dengan pimpinan yang baru. Yang keempat, pengabdian ya, atau secara pasif membiarkan kondisi menjadi lebih baik, termasuk ketidakhadiran atau keterlambatan yang terus-menerus, kurangnya usaha dan meningkatkan angka kesalahan. Ya, pengaruh dari karyawan tidak puas yang keempat ini adanya pengabaian. Secara pasti ya membiarkan saja, misalnya orang bekerja, ada kegiatan yang dilakukan di perusahaan atau di kantor tersebut, ya karyawan itu ya kita hati ya, artinya membiarkan saja apa yang mau dilakukan, ya, tidak hadir misalnya lebih banyak misalnya tidak hadirnya dibanding kehadiran dalam suatu bulan tertentu atau di bulan itu. Jadi bagaimana dia mengabaikan apa yang disampaikan oleh itu. Selanjutnya slide ke-13 di sini ada pengaruh lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja. Jadi kita tadi sudah membahas tentang lingkungan kerja. Nah, sekarang kita bahas pengaruh lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja. Lingkungan kerja yang kondusif akan memberikan rasa aman dan memungkinkan karyawan untuk dapat bekerja optimal. Jika karyawan mengalami lingkungan kerja di mana dia bekerja, maka karyawan tersebut akan betah di tempat kerja, melakukan aktivitas sehingga waktu kerja dipergunakan secara efektif. Sebaiknya lingkungan kerja yang tidak memadai, maka karyawan tidak betah berada di tempat kerja karena merasa kurang puas dengan kondisi yang demikian, dapat menurunkan kinerja karyawan. Jadi menurut sektor ini ya, ada beberapa faktor ya. Ada 2 kategori umum, yaitu faktor lingkungan pekerjaan dan faktor individu ya, yang mempengaruhi kepuasan kerja. Yang pertama untuk faktor menurut Pak Tommy ini ya, faktor yang pertama adalah karakteristik pekerjaan. Ya. Yang pertama ada karakteristik pekerjaan. Ya, jadi di faktor lingkungan pekerjaan ini ada karakteristik pekerjaan. Bagaimana individu merasa puas ketika melakukan pekerjaan dan tugas-tugasnya akan menyesuaikan pekerjaan mereka dan memiliki motivasi untuk memberikan kemampuan yang baik. Jadi misalnya karakteristik pekerjaan ini ya, bagaimana seorang individu mampu melakukan pekerjaan dan tugas-tugas akan menyukai pekerjaan mereka. Jadi ketika seorang karyawan sudah suka ya, sudah nyaman untuk bekerja di tempat itu, tentunya itu akan meningkatkan atau menimbulkan kepuasan kerjanya. Yang kedua, batasan dari organisasi. Batasan dari organisasi adalah kondisi lingkungan pekerja yang menghambat performa kerja karyawan. Karyawan yang mempersiapkan adanya tingkat batasan yang tinggi cenderung untuk tidak puas dengan pekerjaannya. Jadi misalnya batasan dari organisasi. Misalnya di lingkungan kerja, terkadang seorang karyawan itu ada batasan yang disampaikan atau diumumkan ya kepada karyawan tersebut, bahwa misalnya tidak kewenangan atau tanggung jawabnya hanya sampai di sini saja ya, tidak bisa menyelesaikan atau melakukan hal yang lebih tinggi lagi daripada itu. Yang ketiga, peran dalam pekerjaan. Peran dan konflik memiliki hubungan dengan kepuasan kerja. Karyawan yang mengalami peran ketika ia memiliki kepastian mengenai fungsi dan tanggung jawab dalam
pekerjaan. Sedangkan konflik peran terjadi ketika individu mengalami tuntutan yang tertantang dengan fungsi dan tanggung jawab. Ya. Jadi bagaimana seorang individu ini dalam suatu organisasi atau perusahaan itu dapat memberikan peran yang positif terhadap pekerjaannya, bahwa memang dia dibutuhkan di perusahaan. Yang keempat, konflik antar pekerja dan keluarga. Konflik antar pekerja dan keluarga ini terjadi ketika tuntutan dalam pekerjaan dan tuntutan keluarga saling bertentangan. Konflik tersebut memiliki hubungan yang signifikan dengan kepuasan kerja karyawan. Karyawan yang mengalami tingkat konflik yang tinggi cenderung untuk memiliki tingkat kepuasan kerja yang rendah. Misalnya terkadang konflik antara pekerja ini dengan keluarga. Kita ambil misalnya contoh kecil saja, ada misalnya acara keluarga ya, atau ada kegiatan keluarga yang mungkin tidak bisa juga untuk harus kita wakili ya. Nah, ini biasanya bentrok antara ada kegiatan kantor dengan kegiatan keluarga. Itu salah satu contoh kecil saja atau contoh sederhana. Yang kelima ada gaji. Hubungan antara tingkat gaji dan kepuasan kerja ini cenderung lemah ya. Hubungan tersebut menunjukkan bahwa gaji bukan merupakan faktor sangat kuat pengaruhnya terhadap kepuasan kerja. Walaupun tingkat gaji bukan merupakan hal yang penting, keadilan dalam membayar gaji dapat menjadi sangat penting. Karena karyawan yang membandingkan dirinya dengan karyawan lain akan tidak puas jika ia memperoleh gaji yang lebih rendah dari karyawan lain dengan pekerjaan yang sama. Jadi misalnya dalam suatu perusahaan adanya pembayaran gaji yang tidak sesuai ya, tidak tepat waktu, misalnya karyawan A dengan karyawan B mengerjakan pekerjaan sama tapi tidak sesuai gaji yang diterima, itu bisa jadi membuat tidak puas karyawan tersebut terhadap perusahaan. Yang keenam, stres kerja. Dalam setiap pekerjaan, setiap karyawan akan menghadapi kondisi dan situasi yang dapat merasa mereka tertekan. Kondisi dan situasi tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh keadaan emosional pada waktu yang singkat, tetapi juga kepuasan dalam jangka waktu yang lebih lama. Jadi terkadang dalam suatu perusahaan ya, atau dalam suatu karyawan, misalnya di bagian keuangan ya, saya kasih contoh ya. Misalnya di bagian keuangan, biasanya itu di akhir-akhir tahun ya, tentunya tingkat stresnya ini biasa lebih tinggi ya, karena untuk menyelesaikan sebuah laporan dalam satu tahun itu ya, sebagai sederhana. Yang kedua ada faktor individu ini menurut spektor ini 1997. Yang pertama ada karakteristik pribadi ya, karakteristik pribadi. Jadi bagaimana kondisi pribadi atau individu seseorang karyawan dalam perusahaan tersebut. Yang kedua, kesesuaian antara individu dengan pekerjaan. Ya misalnya ada juga biasa orang. Terkadang dikasih pekerjaan yang tinggi, akhirnya dia tidak mampu mengembang keamanan. Dia sukanya biasanya pekerjaan yang standar-standar saja ya, yang biasa-biasa saja. Terkadang ini juga kesesuaian antara individu dengan pekerjaan. Selanjutnya ada penelitian-penelitian terdahulu, saya kira kenapa saya ambil ini ya, karena nanti teman-teman ini pasti akan mengalami ya, atau menghadapi namanya penelitian atau skripsi ya. Penelitian nanti dibaca saja ya, penelitian ini terkaitan dengan pengaruh lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja. Nanti dibaca saja pilihannya. Jadi misalnya ada peningkatan kepuasan kerja sebesar sekian persen ya. Nah, nantilah untuk ini nanti banyak sebenarnya dibahas di penelitian. Selanjutnya ada teori ya, ada teori klasik ya, teori klasik di sini tentang motivasi atau faktor motivasi ya. Teori klasik di sini yang pertama ada menurut Engel teori atau Francis Fairbanks ya. Ini
Yang pertama, dia membagi beberapa faktor ini, ada faktor motivasi, faktor lingkungan, dan ya dia membagi dua ya, faktor motivasi dan faktor lingkungan. Yang pertama kita ke faktor motivasi dulu. Yang pertama itu ada kepuasan terhadap pekerjaan. Jadi faktor motivasi ini adalah hal-hal yang dapat mendorong prestasi terhadap pekerjaannya atau terhadap seseorang. Yang pertama, bagaimana seorang puas terhadap pekerjaannya. Jadi bagaimana seorang karyawan puas terhadap pekerjaannya. Yang kedua, keberhasilan yang diraih. Jadi keberhasilan dalam suatu perusahaan juga ini terkadang harus diberikan reward ya, atau penghargaan kepada perusahaan. Yang ketiga, kesempatan bertumbuh. Jadi seharusnya dalam suatu perusahaan ada jenjang karir yang diberikan dalam suatu perusahaan. Tidak bisa langsung misalnya menjadi seorang kepala bagian ya, atau bahkan menjadi seorang manajer ya, kalau tidak memiliki pengalaman yang cukup. Yang keempat, kemajuan dalam karir. Yang keempat ini kemajuan dalam karir, bagaimana seorang misalnya dosen, karyawan, guru dan lain sebagainya, ada peningkatan karir atau ada jenjang-jenjang karir yang dilalui di organisasi atau sekolah. Yang kelima, pengakuan orang lain. Jadi faktor motivasi yang kelima ini bagaimana seorang karyawan itu ya bisa dihargai, bisa diakui terhadap orang lain. Selanjutnya ada faktor lingkungan. Kita berkata sedikit. Ada faktor lingkungan. Yang pertama situasi seseorang dalam organisasi. Jadi situasi seseorang dalam organisasi tersebut. Bagaimana kondisi yang kerjanya dan lain sebagainya. Yang kedua, hubungan karyawan dengan atasan. Yang terkadang juga ini ada konflik ya, ada kesesuaian akan membuat karyawan ini agak terkucilkan misalnya dari pimpinan atau dari atasan. Ya, begitupun misalnya sebaliknya ada hubungan-hubungan yang emosional yang dibangun dengan pimpinan, tentu kita akan selalu diingat atau diberikan pekerjaan yang sesuai dengan bagian kita masing-masing. Yang ketiga, hubungan seseorang karyawan dengan rekan kerja ya. Jadi hubungan seseorang dengan rekan kerja ini tentunya sangat-sangat mempengaruhi juga faktor lingkungan kerja kita. Yang keempat, kebijakan organisasi. Jadi bagaimana suatu organisasi ini tentunya harus memberikan kebijakan yang pro kepada karyawan. Yang keenam, kondisi kerja. Yang kelima dulu sistem administrasi organisasi. Jadi bagaimana sistem administrasi organisasi itu bisa berjalan dengan baik. Jadi adanya selalu bagian evaluasi dari bagian SDM yang mengevaluasi setiap karyawan atau organisasi. Yang keenam, kondisi kerja. Jadi bagaimana seseorang itu bisa bekerja sesuai dengan kondisinya. Jadi misalnya seorang yang biasa bekerja di beberapa bidang atau unit itu bisanya cepat maju ya, atau berkembang karena dapat mengisi beberapa bidang. Yang ketujuh, sistem imbalan yang berlaku. Jadi ada reward, ada finansial yang diberikan sesuai dengan target yang tercapai. Yang selanjutnya ada menurut hierarchy need theory ya, Abraham Maslow ini, teorinya Abraham Maslow, dia menjelaskan ya ada 5 faktor motivasi ya. Yang pertama ada kebutuhan psikis dan biologis. Jadi misalnya dalam suatu organisasi tentunya tidak bisa kita lepas dari kebutuhan psikis dan biologis ya. Adanya misalnya hubungan antar karyawan, menjaga hubungan antar karyawan dan sebagainya. Yang kedua, ada kebutuhan kebebasan dari ancaman. Jadi bagaimana seorang karyawan merasa aman di tempat bekerja tersebut. Nah, selanjutnya ada kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial di sini itu misalnya bisa berupa kalau misalnya dalam suatu acara atau event tertentu ya,
misalnya di jasa lebaran ada biasa diberikan untuk sumbangan ke sosial ya, atau yang orang yang membutuhkan. Biasanya berkaitan dengan acara sosial ini. Yang keempat, ada kebutuhan akan penghargaan diri. Ya, jadi dari beberapa sebenarnya teori tadi ini terkadang sebagai seorang karyawan ya, atau sebagai seorang manusia, kebutuhan akan penghargaan itu sebenarnya tidak bisa kita elakkan. Ya. Bisa menambah untuk faktor-faktor motivasi. Karena penghargaan sebenarnya itu bisa berupa lisan, ya, bisa berupa finansial juga yang diberikan oleh perusahaan. Ya, kalau misalnya perusahaan tidak mampu memberikan secara finansial, ya tidak apa-apa disampaikan secara lisan saja ya. Tapi itu sebenarnya bagi karyawan itu sudah merasa puas ya terhadap penyampaian ya. Misalnya ada rapat disampaikan bahwa karyawan ini adalah karyawan terbaik, itu bentuk penghargaan atau perhatian kepada karyawan. Selanjutnya ada kebutuhan akan aktualisasi diri. Jadi dalam suatu perusahaan juga kita membutuhkan bagaimana seorang karyawan aktif ya dalam melakukan kinerja yang baik dalam suatu perusahaan. Oke, selanjutnya ini ada konsep operational variable ya. Sebenarnya di sini ya, nanti untuk ini sebenarnya nanti untuk perbandingan variabel tadi ini mungkin bisa dilihat untuk variabel lingkungan kerja dan kepuasan kerja. Mungkin teman-teman nanti dapat ini pada saat di penelitian ya. Kalau misalnya penelitiannya mengenai sumber daya manusia ya. Tapi kan untuk ISD ini ada beberapa terbagi sebenarnya. Ada beberapa terbagi pilihan. Ya, ada pemasaran, ada keuangan. Tapi kalau misalnya ambil variabel di manajemen sumber daya manusia, bisa saja nanti dapat lingkungan kerja atau kepuasan kerja. Jadi tadi sudah dijelaskan ini beberapa indikatornya. Saya kira itu saja ya untuk hari ini. Hari ini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Waktunya ini lagi 4 menit. Jadi untuk pertemuan hari ini, kalau tidak ada, kita absen dulu ya. Untuk yang untuk kelas B ya. Ini juga sudah mau habis waktunya.